PPT-nya beliau. Saya screen capture satu-satu, saya susun seperti ini. Tapi ini saya lihat, ini pertemuan, ini waktu itu kenapa saya ngambilnya 12 sama 15? Maksudnya pertemuan 12 sampai 15, karena saya lihat pertemuan 1 sampai 3, maksudnya 1 sampai 3 itu 9 ya, maksudnya 9, 10, 11 itu saya rasa udah itu overlap dengan waktu itu Pak Sugeng ya di pagi hari itu sudah ngasih materi yang sama terkait dengan, mungkin bedanya Pak Surajin itu ngasih tahu ASCE ini referensinya dari ASCE. Ya sebenarnya sama sih, Pak Sugeng juga ngasih ya, cuman saya lihat lebih ke ini ya, lesson learn dari gempa-gempa yang sebelumnya. Waktu itu di Pak Sugeng dapat itu sih, ngasih itu di pertemuan satu satu dan dua, kalau apa satu aja saya agak-agak lupa. Jadi saya pikir yang pertemuan 9, 10, 11 itu saya nggak masukin, makanya ini tadi saya ngecek dulu tadi ininya. Nah ini sih yang materi Pak Surajin. Kalau materi saya itu ini sih sebenarnya saya pakai di mana-mana sih, maksudnya itu saya ngajar di PBS juga saya kasih teori ini. Saya ngasih dulu saya di kampus sebelumnya saya ngajar gempa juga kurang lebih mirip-mirip begini. Mungkin di PBS itu saya cuma tambahin slide 2, 3, dan 4, 5. Startnya dari sini nih harusnya. Ini makanya disebutnya tahap 1 kan. Ini nih intinya ngelihat yang ini. Untuk kuliah gempa. Tapi kalau yang Pak Surajin punya itu mestinya cuma sampai sini doang nih, Bashir. Sampai sini, ini nggak ada nih, nomor 7. Ini sih saya ada yang lebih detail, tapi ada juga yang lebih maksud saya sekali lewat, karena menurut saya contohnya seperti ini, kayak gini. Ini saya sekali lewat aja sih sebenarnya. Karena nah ini oke. Tapi anyway, ini deh kalian, mungkin saya kasih ini dulu ya. Ini yang materi saya kasih sekali lewat dulu pertemuan 1, biar mungkin sampai sini nih. Sampai ini. Ini semacam pengantar aja, nanti detailnya di pertemuan berikutnya gitu ya. Karena atau mungkin sampai sini kali ya. Karena daripada saya kasih kalian foto-foto gempa-gempa sebelumnya juga saya rasa udah dapat ya. Kemarin di UTS pertemuan pertama dengan Pak Fahmi dapat nggak lesson learn? Dapat nggak? Kayaknya belum ada deh, Pak. Belum ada ya. Oh, kalau belum ada, kalau gitu sebentar. Kalau nggak ada, soalnya saya pikir Pak Fahmi itu ngasih yang dikasih materinya Pak Sugeng. Bentar, saya cari materi Pak Sugeng, kalau gitu kita pakai lesson learn dulu kalau gitu. Hmm. Lah, bentar ya. Loading. Nah, ini dia. Saya share screen. Dapat materi ini? Materi ini dapat nggak? Oh, yang ini udah, Pak. Dapat kok. Yang soalnya yang di pertemuan, cuman ini saya dapatnya dari Pak Sugeng, ini juga kecil-kecil gini. Nanti mungkin saya zoom aja ya. Punya saya ada, cuman saya dulu ngajar sebentar. Saya ada juga deh mestinya. Atau nggak, ini deh pakai yang punya Pak Sugeng aja deh. Sebenarnya saya punya nanti nyari-nyari lagi.
Yang kayak gini-gini, oke lah, ini satu pertemuan ini kita pakai ini ya, karena kemarin Pak Surajin, sebenarnya Pak Surajin 3 pertemuan yang kayak gini. Pertemuan 9, 10, 11. Saya rasa kelamaan ya. Ini juga ujian kalian nggak keluar kok. Hmm. Ujian nggak keluar. Saya pikir mendingan ini kayak gini saya kasih pertemuan satu aja. Nanti sisa waktunya kita buat bahas soal aja ya. Maksudnya latihan soal ya. Oke, Pak. Oke ya, gitu ya. Sepakat ya semuanya ya. Karena eh kayak gini ujian juga nggak ini hanya pengetahuan aja sih. UAS nggak akan keluar sudah saya pastikan. Tapi bukan berarti ini, wah kata Pak Usman nih ujian UAS nggak keluar nih, saya tinggal aja deh kuliahnya. Nggak gitu ya. Ini buat pengetahuan juga. Oke, kalau gitu kita sepakat yang kayak gini-gini kita satu pertemuan aja. Sisanya nanti kita akan ngisi materi. Habis itu kita sisa waktu nanti latihan soal. Gitu ya. Sebenarnya mata kuliah rekayasa gempa untuk UAS ini dikit sih, dikit banget ini. Eh, Oke, kita mulai dari yang ini dulu nih. Nah, ini belajar dari gempa terdahulu. Ini ya, dari sini. Cuma ini kecil-kecil ya saya dapatnya. Nah, oke. Ini di layar kalian sudah cukup besar ya rasanya ya, harusnya ya. Sudah, Pak? Oke. Nah, jadi ini gempa Sumatera waktu itu ya. Tahun 2004. Ini mestinya kalian bisa googling semua juga ya. Nah, jarak gempanya waktu itu terdampaknya sampai ke ya tentunya dari Aceh ya tentunya ini. Lalu sampai ke Medan, Jakarta, Bangkok itu terasa gitu ya, kerasa gempanya. Nah, ini kalau kalau kemarin sudah belajar ini belum? Modified kali intensity belum? MMI pernah dapat nggak di UTS sama Pak Fahmi? MDOF yang sampah, Kak. Oh, oke. Kalau begitu saya ngomong ini juga percuma kalau gitu. Saya dari ininya dulu deh. Ini sebenarnya cuma skala ini ya, skala kerusakan gempa ya. Ini. Jadi ini skala kerusakan gempa. Ini saya juga pernah nulis paper terkait ini. Waktu itu saya tentang prediksi kerusakan bangunan. Ya ini jatuhin nanti ke dalam skala ya, skala kerusakan ini. Nah, jadi ini skala kerusakan jadi kalau kalian ingat dulu waktu kuliah, bukan waktu kuliah, kalian kalau misalnya kalau ada gempa gitu, kalau ingat membaca berita kan selalu nyebutnya berapa skala Richter gempanya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita nyebut skala Richter sebenarnya itu sudah kurang tepat gitu. Eh Sebenarnya kita nyebutnya sekarang itu adalah magnitudo. Jadi misalnya terjadi gempa skala misalnya 6 magnitudo gitu. Nah, itu yang lebih tepat. Cuman kalau baca berita dari dulu nyebutnya skala Richter. Jadi ya ya mau gimana lagi? Ya, selalu disebutin skala Richter, ya sebenarnya itu keliru ya. Yang benar tuh magnitudo. Nah, kenapa keliru? Nah, skala Richter tuh memang dulu ditemukan oleh fisikawan dari Inggris saya kalau nggak salah, namanya Richter siapa gitu. Nah, itulah penemu ininya. Penemu apa? Penemu yang akhirnya mencetuskan namanya skala Richter gitu ya. Nah, ada satu lagi, kalau itu kan namanya skala Richter atau magnitudo itu adalah skala besaran gempa. Nah, kalau yang di depan layar kalian ini adalah skala kerusakan gempa, sedikit berbeda. Nah, kalau di BMKG itu juga ngeluarin namanya MMI. Merkali apa ya namanya? Merkali MMI tadi apa sih? Tadi lupa saya kepanjangannya apa tadi. Nih, mana tadi ya? Nah, modified Mercalli intensity, maaf. Modified Mercalli intensity. Jadi itu memang skala kerusakan bangunan. Nah, itu BMKG ngeluarin kalau yang di BMKG itu malah ada gambar-gambarnya, mestinya akan lebih mudah buat kalian pahami. Cuma saya di PPT yang lain sih kalau saya buka. Mungkin sebentar, saya tunjukin dulu. Mungkin ada lewat ilustrasi lebih enak ya. Bentar, saya cariin dulu ya. Di mana ya? Saya dulu pernah nulis paper. Sebentar.
Nanti saya rapiin deh, ini saya jadiin satu deh PPT-nya biar kalian ini ya, biar apa nggak bingung. Ini sementara saya belum eh, ini kelihatan nggak di layar? Ternyata. Hmm. Nah, ini dulu saya pernah nulis paper tahun 2000 berapa ini? 2022 ya. Jadi ini nah. Kalau lihat kayak gini kan lebih enak nih. Nih, kalau lihat kayak gini kan lebih enak. Nah, jadi ini sama nih, intensitas gempa dalam skala juga ya. Nah, ini skala satu. Nah, skala satu ini buat kita manusia itu nggak gitu terasa nih. Jadi ini biasanya skala satu nih kerasanya kalau dia nanti hewan-hewan tuh bisa ngerasain di skala satu MMI. Nah, kalau skala 2 ini mulai goyang nih, lampu goyang nih. Lampu goyang. Nah, ini skala 2. Kalau skala 3, nah ini kerasanya seperti ini, kendaraan lewat. Kalau pernah nggak kalian ngerasain kalau misalnya di rumah gitu ya, yang rumahnya di pinggir jalan raya gitu, kalau ada truk lewat kan suka bergetar tuh lantai rumahnya. Nah, ini skala 3 rasanya seperti itu. Nah, kalau udah skala 4 ini perabotan udah mulai pecah nih. Udah bukan pecah lah, udah mulai gerak, jatuh gitu. Nah, kalau skala 5 lebih parah. Lebih shaky, lebih shakingnya tuh lebih gede lagi nih. Perabotan jatuh, kita tuh udah ketakutan nih di dalam rumah. Nah, kalau skala 6 ini sudah ini juga sebenarnya ini sudah merusak ya. Dari sini nih dari 4 5 6 ini sudah sangat merusak ini sebenarnya. 6 itu sudah hancur-hancuran. 7 sudah di mobil pun sudah kerasa gitu. Nah, kalau yang 8 9 10 ini udah bahkan rel kereta pun bisa bengkok. Ini tuh skala skala gempanya seperti itu. Ini ada juga di gambar-gambar ini saya ambil dari kalau nggak salah ingat saya di situsnya BMKG gambar-gambar ini seperti itu. Jadi mungkin kalau kalian lihat lihat dari gambar ini tuh lebih enak ya daripada lihat tadi apa namanya lihat yang tadi tulisan tadi ya. Itu sih maksud saya mau ngasih tahu itu. Oke, kita balik lagi ke PPT-nya saya. Apa PPT-nya Pak Sugeng tadi ya? Pak Sugeng tadi bukan PPT deh ya, PDF ya. Nah, ini Pak Sugeng ini PDF. Oke. Hmm, saya share screen lagi. PDF mana dia PDF? Itu ya. Nah, ini berarti kita oke. Nah, ini balik lagi ke sini. Nah, ini. Nah, yang Aceh itu, yang gempa Aceh, yang ini waktu itu skalanya di Aceh tuh kerasanya kamu bayangin skalanya 9 tadi kayak gimana tadi rel kereta bisa bengkok ya di Aceh. Nah, di Medan kerasanya skala 4. Ini saya ingat ketika kejadian di Medan waktu itu sebetulnya saya dari Sumatera Utara ya. Tapi saya bukan dari kota Medan ya sih, saya dari pinggiran. Tempat saya itu sudah perbatasan dengan Aceh. Jadi tempat saya itu sudah mungkin sekitar 3 kilo atau 4 kilometer lagi sudah ada Tugu Selamat Datang
Nangro Aceh Darussalam. Itu kebetulan saya lagi di toilet itu. Kerasanya kenceng banget. Nah, terus gempa susulan kebetulan habis itu saya lagi ada di kota Medan, lagi jalan-jalan, lagi di mall. Itu juga gempa susulannya terasanya waktu itu sangat kenceng ya dari dalam mall waktu itu. Jadi memang ini salah satu gempa dahsyat ya di Indonesia ya. Gitu. Nah, ini gempa. Ntar ini, oh dia nih ininya susunannya begini ya. Oke. Nah, jadi kalau namanya gempa itu bangunan-bangunan yang nggak terlalu tinggi itu biasanya seringnya rusaknya apa nih? Soft story. Soft story itu apa, Pak? Nah, soft story itu kayak gini nih. Jadi kayak hilang satu lantai loh, patah. Ini hilang satu lantai patah, terus ini kayak gini nih, hilang satu. Ini sih belum hilang ya, ini baru kerusakan ya di sini ya. Ini ruko ya. Kenapa bisa terjadi, Pak? Karena ruko atau bangunan-bangunan kayak gini atau ini bangunan gedung parkir ya. Ini hotel tapi dia ada gedung parkir di bawahnya. Nah, karena di bawahnya itu openingnya gede banget. Jadi opening secara vertikalnya gede banget. Kayak ruko kan juga sama. Opening vertikalnya kan gede banget ya. Ada pintu kan biasanya. Nah, itu kekakuannya berkurang jauh di atas. Sementara di atas dia itu ada banyak tembok-tembokan. Jadi jangan meremehkan tembok bata ya. Tembok bata itu bisa menambah kekakuan. Jadi kekakuan yang berbeda maka dia patah, hilang satu lantai. Kamu bayangin kamu di dalam ruko, eh, kalau rukonya hilang satu lantai, ya amit-amit sih, jangan sampai lah amit-amit. Itu maksud saya, ya itu efek gempa, itu dahsyat ya, gitu. Nah ini waktu itu bahkan tsunami juga ya di Aceh ya waktu itu ya. Ini kalian sudah dapat ya dari Pak Fahmi ya, ini saya nggak bahas ya. Nah ini, dapat nggak tsunami? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya sebenarnya ada buku, tapi sih sebenarnya nggak, saya cuma nggak, bukannya saya promosi ya, maksud saya cuma ngasih tahu saya ada buku, saya pernah nulis buku tentang rekayasa gempa, tapi waktu itu saya penulis kedua, tapi lebih ke yang advance ya, performance based. Nah di bab satunya tuh saya bahas-bahas kayak gini nih, ada tsunami, ada kerusakan-kerusakan kayak gini, terus apa namanya, ada gempa tektonik apa dan lain sebagainya, termasuk MMI tadi ya, skala Richter dan lain-lain, itu di bab satunya buku saya ada itu. Tapi saya sekali lagi, saya bukan promosi, tapi kalau kalian penasaran pengen baca-baca, saya bisa PDF-in bab satu itu, saya bisa share ke kalian. Nanti saya upload ke G Drive aja deh. Apa, Google Classroom ya. Oh iya, kita belum bikin GCR ya. Nanti Belum. nanti saya akan bikinin GCR, saya share perwakilan, saya kontaknya ke Seva aja ya, nanti saya kasih ke kamu, tolong share ke teman-teman ya. Oke, Pak. Nanti saya share ke kamu, nanti saya share, tolong share ke teman-teman, nanti saya akan bagi-bagi share materinya di situ. Termasuk yang materi hari ini, karena tadi saya pikir saya mau langsung isi ngegas ke yang itu tadi, apa, yang pertemuan ke-12-nya Pak Surajin. Tapi kayaknya kita yang ini dulu deh. Nah, yang materi ini saya belum susun sih. Nanti saya coba susun dulu. Saya akan susun. Nanti saya akan masukin di GCR ke kalian. Gitu ya. Oke. Tsunami ini sudah. Nah ini beberapa kerusakannya ya. Lesson learn-nya lah gitu ya. Nah ini gempa Jogja. Kebetulan gempa Jogja. Saya juga lagi ini ya. Ntar ini kok bisa digedein gak sih? Jadi gempa Jogja waktu itu tahun 2006, saya sudah di semester akhir, saya lagi skripsi waktu itu. Gempa Jogja itu. Ini saya lagi di kosan. Jadi pada saat itu Merapi lagi hot-hotnya, nggak ada berita, ujuk-ujuk tiba-tiba yang terjadi gempa. Jadi pada saat itu satu malam sebelum terjadi gempa, ini saya sedikit cerita histori aja ya, kebetulan saya ngalamin juga di situ. Satu hari sebelum gempa itu diberitakan bahwasannya besoknya Merapi akan meletus karena udah merah banget tuh di atas waktu itu. Nah jadi ini kejadian gempa ini pagi-pagi, tanggal 27 itu ya. Nah ini Sabtu tuh. Nah itu kalau nggak salah jam 6-an deh. Saya kalau nggak salah ingat jam 6, setengah 7 saya ingatnya. Jadi
ada suara ledakan juga kenceng banget, keras sekali. Duar gitu. Terus habis itu bangunan itu, kalau bagi kalian yang pernah pakai ini ya, ITEPS ya, software ITEPS. Nah, kan kita di sini ada simulasi gempa tuh. Kita simulasiin gerakannya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh bangunan kosan saya. Karena saya ngelihat, jadi saya melihat dan mengalami ya. Pada saat itu ya kebetulan skripsi saya juga waktu itu pakai ETAF kan. Jadi habis ledakan bangunan itu bergetar gitu ya, berdeformasi. Jadi kebetulan kosan saya sebelahnya masih tanah kosong, masih sawah. Kiri kanan masih tanah kosong ya. Jadi kelihatan stand alone bangunannya. Jadi ketika kita turun, ngelihat tuh bangunan tuh berdeformasi. Oh, ini yang saya lihat di ITEF, ini realnya nih kayak gini nih. Jadi waktu itu saya ngelihat ya. Jadi bener-bener bangunan itu gerak kiri kanan gitu ya. Serem banget. Bangunan kosan saya nggak rubuh sih, tapi ada korban juga. Itu korban panik. Teman sebelah kos saya, sebelah kamar itu saking paniknya gempa, kan saya kebetulan tinggal di lantai 2 ya. Kan kalau kosan tuh lantai 2 ada balkon gitu. Jadi teman saya itu buka pintu, lari dari kamarnya, buka pintu, balkon, langsung refleks lompat dari balkon ke bawah, patah kaki. Masuk ke rumah sakit jadi korban gempa juga, padahal bukan karena gempanya, karena paniknya dia patah kaki lompat dari lantai 2. Ya itu sedikit intermezzo aja. Nah, balik lagi ke ini. Nah, ini contoh salah satu kita bisa jadi lesson learn ya. Kalian sudah belajar SBB 2 belum ya, angkatan kalian ini ya? Sudah, Pak. Sudah ya, kemarin sama saya ya? Iya. Oh iya ding ya, sama saya ya, lupa saya. Nah, di SBB 2 kan kita ada ties seperti ini ya. Nah, tiesnya ini tujuannya apa? Ini ties ini muncul memang untuk antisipasi gempa. Nah, balik lagi. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini sih patah ya. Ini sebenarnya HBK ya. Kamu lihat joint shear kalau kemarin di SBB 2 tuh joint shear atau HBK, hubungan balok kolom. Nah, kamu bisa lihat ini sengkangnya nih jaraknya jauh banget, ini nggak ada sengkang, nggak ada ties. Jadi kayak bengkang gitu loh ininya. Ini nih, no stirrup at BC joint. BC joint itu maksudnya joint shear-nya ya. Nah, di joint shear di hubungan balok kolom nih, beam and column joint maksudnya ya, BC shear itu ya. Nah, ini akibat shear gaya gempa. Nah, itu tuh nggak ada sengkangnya. Makanya dia bengkang kayak gini nih. Nih, kamu lihat nih. Terus kamu lihat jaraknya nih, jaraknya jauh banget ini. Nah, ini ke sini hubungannya. Nah, ini ke sini nih. Nah, ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian jadi di ilmu SBB 2 itu sangat ini ya, sangat buat gempa itu sangat apa ya? Sangat apa ya? Ya sangat antisipasi lah, sangat membuat apa? Sangat benar-benar untuk mengantisipasi gempa SBB 2 itu ya. Mata kuliah SBB 2. Jadi kita kan kemarin belajar joint shear, dan kemudian sengkang. Nah, itu tujuannya untuk ini kalau gempa-gempa kayak gini nggak hancur. Ini di Jogja waktu itu. Kita lanjut. Nah, ini kamu lihat nih akibat sengkang. Nah, ini juga efek short column ya, soft story atau short column. Nah, ini loh ilustrasinya seperti ini. Jadi ini kan ada dinding ya, ada dinding. Ini kan kelas ya, kelas kan kalau kelas itu kan biasanya ada separuhnya dinding, sisanya ini kan tembok apa jendela kan. Ini ada yang contoh seperti ini. Nah, akibat ada dinding ini, dinding bata, ini kan kaca dan jendela. Ini kan kekakuannya lebih rendah. Nah, sementara ya by the way ini mau saya gerak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi akibat ada tembokan di sini, tembokan ini menambah kekakuan nih di balok ini. Jadi seolah-olah balok ini tebel. Nah, di atas ini bolong kan. Nah, jadi karena dia di sini lebih kaku, makanya dia patah di sini nih. Kamu lihat nih. Ini kan apa? Ini apa sih namanya nih? Tembokan sependek inilah ya. Nah, ini tembokannya kan nggak rusak nih. Nah, yang rusak yang daerah sini nih patah. Karena dia dianggapnya di sini lebih kaku. Jadi jangan remehkan bata. Bata tuh bisa menyumbangkan kekakuan juga. Nah, kondisi-kondisi kayak gini nih kan seringnya ketemunya di ruko juga ada. Nanti kita lihat deh kalau untuk ruko. Ini kebetulan soft story-nya short column effect ya.
soft story yang berupa short column effect, bukan yang soft story yang kayak Ruko itu. Nanti kita lihat yang Ruko. Lalu ini kamu lihat sengkang. Ini karena dia nggak ada sengkang, jadi dia patah nih, patahnya kayak gini nih. Jadi kayak tulangannya membengkang gitu loh. Saya tuh pengen ngasih sket ya, tapi kayaknya agak, saya tuh kalau nggak pakai coretan pen itu agak susah ya. Sket. Nanti deh pas di kelas deh ada apa spidol saya kasih sketsa contoh ini nanti saya gambarin. Nah lalu ini Mall Ambarukmo, tapi by the way ini kerusakan non struktural ya. Ini kerusakan non struktural. Ini kalau ini sudah dipastikan kerusakan non struktural, ini kebetulan yang desain Pak Sugeng, aktornya Pak Sugeng. Ini bukan rusak karena struktural tapi kerusakan non struktural, perlu dicatat. Jadi ini tembokannya aja yang rusak, strukturnya nggak rusak sama sekali. Ini kalau yang ini tuh plesterannya aja gitu. Jadi waktu itu sudah timnya Pak Sugeng, bahkan kayaknya Pak Sugeng juga ke sana deh ngecek itu non struktural. Nah ini loh, nih di sini ada klarifikasi dari Pak Sugeng nih. Jadi ini kolom betonnya, di luar kolom betonnya itu dikasih bata lagi nih. Nah yang rusak ini yang batanya. Tuh. Kolom ini dibungkus bata lagi gitu loh. Nah yang rusak tuh batanya. Ini dulu desainnya Pak Sugeng. Dan ini aman. Nih loh, ini sudah ini UGM nih yang lakukan ini ya. Oh ya, for information ya. Jadi saya termasuk orang yang beruntung pada saat itu ya. Maksudnya bahagia di atas penderitaan orang lain, enggak. Jadi pada saat gempa Jogja, ada 3 universitas besar di Jogja yang diminta oleh negara untuk melakukan assessment. Ya gini, bikin stiker kayak gini nih, bangunan layak apa enggak. Nah, itu yang pertama UGM, yang kedua Atmajaya Jogja, yang ketiga UII. Bukan UI ya, UII. UII itu Universitas Islam Indonesia, ada di Jogja. 3 universitas ini yang diminta oleh Pemda, bahkan kayaknya dari PUPR loh, datang, maksudnya meminta untuk melakukan short assessment, pemeriksaan singkat, dan menempel stiker ini. Kebetulan saya kan alumni dari Atmajaya Jogja. Saya waktu itu ikut dosen saya. Ini ya pastinya dosen lah yang turun ya. Tapi pasti ngajak mahasiswa. Nah saya waktu itu ada satu di antara tim mahasiswa itu untuk melakukan assessment kayak gini nih. Kita nanti meriksa gitu. Habis itu nempelin stiker kayak gini. Kebetulan di yang terakhir kita di Jabodetabek deket-deket ini kan ada gempa Cianjur ya. Gempa Cianjur itu saya waktu itu kebetulan saya waktu itu di univ sebelum saya di Trisakti itu juga kita waktu itu dapat tugas juga dari negara untuk melakukan pemeriksaan short assessment di Cianjur. Waktu itu juga melakukan kayak gini, memeriksa kayak gini gitu. Biasanya kalau ada gempa tuh dosen yang diminta gitu ya. Nah itu saat itu saya juga ngajak mahasiswa saya waktu itu beberapa orang. Kalau nggak salah sebulan loh mahasiswa saya stay di sana ngubek-ngubek bangunan pasca gempa gitu ya. Balik lagi ke yang Jogja, yang di Jogja itu kebetulan setelah kita melakukan assessment ini ada namanya restorasi dan beberapa bikin shelter gitu ya. Saya kebetulan ikut juga di tim. Setelahnya itu saya ikutnya bukan dari univ, saya dapat, kalau dari univ kan gratis, ini saya dapat dari, tapi bukannya matre ya, bukan maksudnya itu, tapi kebetulan saya diajak. Jadi ada namanya LSM dari Belanda, itu isinya bule-bule semua. LSM dari Belanda, ini dana dari LSM ya, bukan dari pemerintah Indonesia. Itu membuat shelter, jadi buat warga-warga yang rumahnya rusak ya nggak bisa ditempati lagi. Ada beberapa yang sifatnya dibangunkan ulang, restorasi, lakukan perkuatan. Ada beberapa yang dibikinkan shelter aja. Jadi shelter tuh rumah sementara gitu ya, di depan halaman rumahnya gitu. Nah itu waktu itu dana dari LSM Belanda. Waktu itu saya masuk di situ, dan for your information itu saya digaji loh, gajinya gede banget untuk ukuran Jogja pada saat itu. Gajinya gede banget, bahkan untuk ukuran saat ini, tahun-tahun ini tuh juga masih gede gajinya. Dan waktu itu saya sempat waktu itu skripsi saya agak terganggu juga karena bantuin ngerjain itu.
bantuin ini gajinya gede banget soalnya. Jadi waktu itu kita ngerjain di situ, saya kalau nggak salah cuman sempat terlibat 6 bulan ya, karena waktu itu pas ya 6 bulan sih, tapi ya lumayan. Dapat makan 3 kali, dapat transport, terus dapat gaji gitu. Jadi ya lumayan. Jadi LSM dari asing ya, LSM asing waktu itu saya ikut. Bahkan teman saya setelah lulus, satu teman saya itu setelah lulus itu ikut LSM itu sampai sekarang. Jadi setiap kali ada gempa dia keliling dunia. Terakhir ke Turki. Dulu pernah ke, cuman kan kalau LSM gitu kan, kalau yang bagi yang sudah berkeluarga kan repot karena dia harus ikut terus kemana-mana dan nggak ada waktu liburnya gitu. Terakhir ke Turki teman saya itu LSM-nya itu. Ya itu sedikit intermezzo ya. Oke, ini kayaknya gempa. Oh ini ini yang waktu itu gempa Tasik ya. Nah ini gempa Tasik. Ini ada beberapa kerusakan. By the way, kalian kalau mau belajar tentang apa lesson learn, analisis bangunan bata kayak gini, bangunan hunian untuk gempa gitu. Saya ada bukunya, tapi bukunya saat ini lagi dipinjam sama kakak kelas kamu yang lagi skripsi sama saya. Hmm, ini gempa Padang. Nah, gempa Padang ini juga dahsyat ya. Gempa Padang ya waktu itu. Nih, gempa Padang itu skala kerusakannya sebentar ya. Oke ya. Nah, ini gempa Padang itu juga dahsyat ya. Ini kayaknya kalau yang kayak gini kalian udah dapat dari Pak Fahmi. Nah, ini nanti ini juga kayaknya udah dapat ya dari Pak Fahmi ya kemarin ya, SDOF ya. Ini di diasumsikan sebagai SDOF ya, satu lantai ya. Ini sebenarnya kalau gempa-gempa yang S2F itu gampang, yang ngitung manualnya masih bisa ya, masih mudah, sangat mudah pakai pakai buku kuliah rekayasa gempa. Nah ini kebetulan gempa Pariaman waktu itu ya, ini sama ya, gempa Padang ada longsor juga. Longsor saya nggak bahas ya karena ini lebih ke geotek ya. Nah ini soft story nih, hilang nih satu lantai nih. Jadi gempa itu, jadi gini, dulu saya waktu kuliah S2, dosen gempa saya pernah ngomong, eh, kan kita kalau gempa itu kan, kita kalau yang kita pakai di desain kita ini kan namanya gempa 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 desain, gempa rencana. Nah, yang terjadi saat ini, selama ini sampai sejauh ini ya, belum pernah ada yang terjadi gempa gempa itu terjadi sesuai dengan gempa rencana. Misalnya contoh, PGA. Kita kan di SNI kita kan ada namanya PGA, Peak Ground Acceleration. Misalnya untuk Jakarta PGA-nya di bawah 1. Kalau di daerah Padang itu 1, something lah, saya lupa. Nah, belum ada yang di Jakarta misalnya, kalau nggak salah Jakarta tuh 0, berapa ya, saya lupa. Nah, jadi belum ada yang terjadi gempa rencana atau gempa desain di Jakarta. Yang ada kan gempanya titiknya di misalnya di Cianjur atau di mana gitu kan, Jakarta terdampak. Nah, waktu itu dosen saya bilang, untuk saya S2, kalau seandainya Jakarta diserang oleh gempa desain, misalnya PGA-nya berapa, ada di tengah Jakarta, saya yakin tuh ruko-ruko di Jakarta tuh banyak yang rubuh katanya. Ya karena mohon maaf, bangunan ruko tuh banyak yang ngawur desainnya. Nah, sementara ruko tuh kelemahannya kayak gini nih, soft story gitu. Nah, jadi saya lagi ada penelitian sama kakak kelas kalian, lagi skripsi juga. Itu kita meneliti tentang ini, treatment untuk bangunan ruko. Jadi menghindari yang terjadi soft story kayak gini. Kakak kelas kalian lagi skripsi sama saya, topiknya tentang itu. Seperti itu. Angkatan berapa ya? Fabrizio tuh kalian kenal ya, angkatan 2021 ya mestinya ya. Iya. Kalian dua-dua ya? Kalian dua-dua ya? 23, Pak. 23 ya. Tapi kenal kan ya? Kenal. Oke, itu. Lalu ini, ya ini rata-rata sih kalau bangunan rendah sih soft story ya. Jadi gini, sebenarnya yang perlu diperhatikan, maksudnya bukan berarti bangunan yang lain. Jadi gini, bangunan di Indonesia itu kalau menurut data statistik lebih banyak bangunan rendah daripada bangunan tinggi. Bangunan tinggi kan di kota-kota besar aja. Nah, bangunan rendah itu seringnya tuh diabaikan oleh pemilik bangunan bahkan.
itu abai karena bangunannya karena terkait dana jadi nggak didesain dengan benar oleh structure engineer. Biasanya diserahkan langsung ke tukang aja itu. Nah ya banyak rusak sebenarnya. Nah sebenarnya yang perlu di treatment itu ya bangunan-bangunan tingkat rendah sebenarnya, karena yang rusak-rusak kayak gini nih semuanya bangunan rendah. Bangunan tinggi itu ya rusak tapi masih bisa dibenerin, terus eh nggak sampai rubuh lah. Nah, yang rubuh-rubuh kayak gini kan biasanya bangunan-bangunan rendah, rata-rata terjadi soft story semua seperti itu. Nah ini waktu di gedung Bapeda ini dari ITB ya, menyerang tidak layak huni, dibongkar nih kalau udah kayak gini gitu ya. Ini yang sering masuk TV dulu ya, tahun segitu ya. Ini sampai segitu loh, sampai hilang nih loh. Ini kolomnya kan harusnya di bawah sini, ini hilang satu lantai nih. Gitu. Banyak ya. Nah, ini sengkang-sengkang kayak gini. Ini juga sama nih kasusnya, sama lah, masih sama. Rata-rata kasusnya karena tulangannya kayak gitu. Seperti itu. Ini yang di Palu. Sama, kasusnya sama semua, berulang terus. Ini juga nih. Ini sampai luluh lantah begini ya. Ini kayak gini juga. Oh, ini Pak Fahmi ini. Waktu di Cianjur. Blok apa? Hah? Kenapa? Ini maksudnya ini fotonya Pak Fahmi gitu. Saya waktu ke Cianjur juga nemu nih kolom yang kayak gini banyak nih. Bahkan waktu itu saya ke pondok pesantren ada juga yang kayak gini kolomnya di Cianjur. Gitu. Ini yang rel kereta bengkok nih yang tadi saya bilang. Ini yang dari luar ya. Ini di Kobe, Turki, India. Jadi permasalahannya ternyata nggak cuma di Indonesia. Ini Filipina ya. Ini sampai kayak gini kayak jadi sandwich ya. Gila ini. Gitu. Kira-kira pertemuan ini Gata ini tumbang kayak gini nih karena ini ya. Ini urusan tanah sih, karena tanah ini. Ada namanya saya lupa lagi istilahnya tanah di geotek ini. Liquefaction. Nah, ini ada namanya liquefaction. Itu ya. Ini sama nih liquefaction juga. Ini urusan tanah semua sih ini. Ini geotek lah nggak banyak jelasin lah. Seperti itu. Ini Christchurch di New Zealand nih. Ini tempat kampusnya Pak Sugeng nih. Di Christchurch ini di daerah Canterbury. Tapi kalau Pak Sugeng tuh tinggalnya di Auckland. Beda jauh masian. Tapi kampusnya Pak Sugeng sama dulu Pak Hadi Rusianto, dosen Trisakti yang udah pensiun ya. Itu dulu kuliahnya di Christchurch di Canterbury. Emang daerah gempa itu Christchurch itu, Canterbury. Sampai relnya kayak gini nih. Ini udah tinggi ya ininya ya, MII-nya ya. Gitu. Ini jalannya sampai kayak gini nih. Geser. Ini di luar negeri. Kira-kira itu kita nggak banyak topiknya untuk pertemuan pertama ini. Kita ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, terus saya butuh ini ya, Sevanya sama Ulil nanti ke depan setelah kelas gempa minggu depan ingetin ke saya bentar ya, datang ke saya bentar ya. Baik, Pak. Baik. Ya, kita diskusi yang tempo hari yang pernah saya ya pokoknya yang tempo hari lah gitu. Oke, kira-kira itu dulu. Nggak banyak sih untuk pertemuan satu, hanya nambah wawasan aja. Nanti minggu depan kita masuk ke yang kalau di Pak Surajin dulu pertemuan ke-12 ya. Tapi saya akan geser ke pertemuan kedua. Nanti sisa waktu kita akan gunakan untuk latihan soal biar mantep ujiannya. Saya stres juga lihat kalau ujiannya banyak yang nggak lulus. Jadinya kayaknya dosennya nggak bisa ngajar. Soalnya aduh ya pusing lah ya beban moral buat saya kalau kalian tuh banyak yang nggak lulus gitu. Oke, tapi ya bukan berarti kalian santai-santai ya tetap harus usaha keras gitu loh, karena memang nggak mudah kuliah ini gitu, kuliah gempa maksudnya. Baik, Pak. Oke, gitu dulu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Selamat apa nih, pagi ya masih ya, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan. Saya tutup ya, makasih Terima kasih, Bapak. ya.